suatu produk, yaitu masker yang dimana di era pandemi COVID-19 ini sudah menjadi kebutuhan primer, salah satu kebutuhan primer seorang manusia dalam melindungi diri ataupun orang lain supaya jangan menjadi sumber penularan bagi orang lain ya. Kita tahu kalau sekarang revisi panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19, revisi yang terbaru itu sudah keluar di bulan Juli. Itu bahwa terminologi yang sekarang digunakan adalah ada tujuh macam, yaitu terkonfirmasi yang pertama, yang kedua itu suspek, kemudian kontak erat, yang keempat itu selesai karantina isolasi, kemudian yang kelima itu probable, kemudian yang keenam itu discharge, yang ketujuh sampai dengan kematian. Jadi ada 7 terminologi yang kita gunakan pada saat ini. Per bulan Juli sudah berubah ya. Melihat kasusnya juga Indonesia sekarang sudah bertambah banyak, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan ataupun memilih masker yang kita gunakan. Nggak sembarangan lagi, nggak hanya yang penting pakai, tetap harus bijak, apalagi tenaga kesehatan ataupun orang-orang yang dimungkinkan di fasilitas umum ya, dimungkinkan untuk terpapar COVID-19. Penting sekali menggunakan masker yang benar-benar safety. Jadi masker yang saya akan sampaikan adalah masker rice cooker ini ya. Jadi masker rice cooker ini adalah tipe N95 yang mempunyai 4 standar, mempunyai 4 lapisan, dan 4 standar ini sudah terkonfirmasi semua. Yang pertama itu ini ya, teruji klinis 99,99% teruji klinis, satu-satunya masker N95 yang mempunyai lapisan antivirusnya. Jadi N95 di tempat lain ataupun merek-merek yang lain ataupun produk yang lain itu tidak mempunyai antivirus. Mereka semua hanya sebagai filter saja. Jadi ini satu-satunya yang mempunyai antivirus dan clear VDA. Jadi aman untuk obat-obatan dan makanan ya, clear VDA. Kemudian ada approved NICE dan terregistrasi di TGA. Jadi hanya rice cooker ini yang mempunyai 4 standar ini. Kalau yang lain mungkin hanya 3 ataupun 2. Seperti yang saya katakan tadi, ini mempunyai 4 lapisan ya. Kalau kita lihat ya, ini kita lihat talinya ini nyaman banget ya. Dia bentuknya karet. Jadi kita tahu kalau tenaga kesehatan itu kan kalau menggunakan masker itu kan dianya dalam waktu lama. Jadi di sini sering terjadi iritasi, lecet, kemerahan ya di sini. Kalau ini dia benar-benar comfort, benar-benar nyaman itu digunakan, sehingga dalam waktu lama sekalipun jas ataupun bekas tekanan dari masker ini enggak melukai sel kulit yang ada di wajah. Kemudian ini ada aluminiumnya, ini gunanya untuk fiksasi di daerah hidung sehingga menghindari kontak dari airborne itu sendiri, meminimalisir udara yang mungkin saja bisa masuk dari sela-sela. Jadi bisa difiksasi. Ini ya, jadi kuat, dianya fiksasinya nyaman. Kemudian di sini juga clear approved NICE-nya juga tertulis di sini ya, bisa dilihat NICE. Kalau ini kode dari produknya itu tadi. Kalau kita lihat ini lapisannya ya, ini ada jaring-jaring. Jadi ini lapisan spunbond namanya. Jadi lapisan ini water resistant. Jadi water resistant yang dimaksud adalah ketika
dimungkinkan seseorang pengguna itu terkena droplet dari siapapun, itu begitu masuk dalam waktu 5 detik itu langsung terperangkap dan nggak akan masuk lagi ke lapisan berikutnya. Tetapi Raspoker ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada antivirusnya di lapisan kedua. Maaf, saya jelaskan dulu. Jadi ada 4 lapisan. Yang pertama itu lapisan luar, yang kedua lapisan virus, yang ketiga itu lapisan filter, yang keempat itu layer final, jadi water resistant juga. Seperti ini ya, ada tertulis di kotaknya ya. Jadi saya kembali lagi, ketika droplet itu masuk ke lapisan yang pertama, dia akan terperangkap, terserap ya selama 5 detik, mulai terserap, paling lama 5 detik terserap, kemudian terperangkap. Jadi virus yang ada di dalam droplet itu diperangkap, nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa keluar lagi. Jadi hanya di lapisan pertama. Tetapi para penelitinya juga tetap berpikir dalam membuat ini ya, berpikir mungkin saja bisa terjadi lapisan itu kekuatan virus itu bisa menembus lapisan yang pertama, sehingga lapisan kedua berfungsi untuk merusak membran dari virus, membran sel dari virus, sehingga menjadi tidak aktif sampai dengan mati, sama sekali mati. Jadi di lapisan kedua ada antivirusnya Raspoker ini, masker N95 Raspoker ini. Kemudian lapisan ketiga adalah lapisan filter. Ketika udara yang masuk dengan lapisan ketiga itu berfungsi sebagai filter untuk tidak mengkontaminasi lapisan yang berikutnya, yaitu lapisan keempat, final layer, dimana dimungkinkan saja kembali tetap berpikir dengan 4 lapisan ini mungkin saja bisa terjadi sekian persennya untuk tetap masuk. Tetapi dengan jaga-jaga ya, lapisan keempat ini diharapkan bisa melindungi pengguna. Jadi benar-benar pengguna itu mendapatkan udara yang baik saja, karena sudah difilter, sudah ada lapisan virus pertama diperangkap, kemudian ada antivirusnya, kemudian tetap difilter lagi sampai dengan final layer yang water resistant. Tetap akhirnya udara yang masuk hanya udara bersih saja, udara yang sehat saja. Semua telah tersaring dengan menggunakan masker N95 dari Raspoker ini. Kalau kita lihat lapisan terakhir ya, lapisannya nih ya, lapisannya itu bahannya juga sama. Jadi kalau kita tes dengan menggunakan air ya, tes uji seperti uji air di daun talas, ini akan menggenang, jadi tidak terserap sama sekali. Jadi dimungkinkan yang dari luar ke dalam nggak bisa masuk, dan dari dalam keluar juga nggak bisa keluar. Jadi ini gunanya benar-benar sesuai dengan protokol kesehatan. Fungsi dari masker adalah melindungi diri sendiri ataupun orang lain. Jadi benar-benar nggak safety ya, benar-benar safety, nggak mengkontaminasi diri sendiri ataupun orang lain. Jadi rekomen banget, apalagi penelitiannya tadi nanti akan saya paparkan penelitiannya supaya bisa diakses dan dibaca sendiri, supaya lebih jelas ya dibanding saya yang hanya menjelaskan. Mungkin ada beberapa yang pengen mengecek hasil penelitiannya seperti apa sih, nanti akan saya share hasil penelitiannya supaya dapat disimak, ditelaah, dan mungkin saja ada kritik dan saran yang bisa membangunkan. Itu sangat lebih baik untuk penelitian selanjutnya ya. Mungkin itu saja, nanti akan saya sampaikan hasil penelitiannya dan 4 standar yang teregistrasi tadi ya. Sebentar akan saya sharekan. Jadi ini dari Raspoker, ada websitenya ya. Ini lapisan yang saya jelaskan tadi
ya. Ada out layer, antiviral layer itu yang kedua, kemudian barrier layer itu sebagai filtrasi, yang ketiga itu inner layer, sama-sama anti air ya, dari spunbond dianya. Nah, di sini kenapa saya bilang tadi bagus. Begitu lapisan pertama, seseorang itu terkena droplet, dimungkinkan misalnya terkena droplet dengan menggunakan masker ini, droplet yang menempel itu langsung terserap, dipaksa langsung terserap dan terperangkap, nggak bisa kemana-mana, dipaksa untuk masuk ke lapisan kedua agar dianya virus yang mungkin saja bisa terbawa itu rusak, mengalami kerusakan dalam waktu 5 menit sampai dengan mati dan tidak mengkontaminasi penggunanya, individu yang menggunakan masker ini. Nih, jadi mekanisme mekanisme lapisan-lapisan, fungsi dari lapisan-lapisan di masker Respoker itu tadi, N9 Respoker itu tadi, keren banget. Virusnya bisa sampai mati tuh ya, rusak, mati, sampai dengan nggak aktif lagi dianya. Nah, ini terkonfirmasi melalui uji klinis 99,99% terhadap corona ya, SARS-MERS ya. Jadi keren banget. Ini hasil penelitiannya. Kalau mau ada yang mau baca, saya nggak mungkin jelaskan di sini semua ya. Di sini ada, ini judulnya, ini ada berapa halaman ya? Ada 6 halaman, nanti bisa dibaca. Nih, ini lapisannya yang saya jelaskan tadi. Waktu pertama kali terserap, 5 detik pertama, 5 detik kedua, sampai dan seterusnya ya. Keren banget. Gak nyesel deh kalau kita bisa menggunakan ini, khususnya dalam melindungi diri kita saat kita memberikan pelayanan terhadap pasien ya. Ini NIOSH terkonfirmasi ya, approved NIOSH, ini jenis Respokernya ya. Jadi benar yang tadi saya sudah sampaikan bahwa 4 standar itu ada di NIOSH ya, ada di uji klinis, kemudian di CDC ini juga ada ya, di CDC, PDA. Oke. Ini NIOSH-nya dia Inonic. Nah, ini ketika kita buka PDF ini akan muncul ini ya. Jadi bagus banget, silakan kalau teman-teman ada yang teman-teman ada yang membutuhkan, mau bertugas dalam melayani pasien COVID-19, bisa siap-siap. Kalau membutuhkan N95, diharapkan bijak dalam memilih, bukan hanya dari segi kebutuhan, tapi dari segi efektif dan efisiensi baik yang mana gitu. Oke, cukup sekian informasi dari saya. Terima kasih. Kalau merasa informasi yang saya berikan ini baik, mohon di like dan subscribe, dan komen kritik dan sarannya yang sangat membangun untuk kedepannya. Terima kasih.